warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya masih akan melanjutkan, yaitu tentang bab niat yang diambil dari buku Riyadhus Shalihin ataupun kitab Riyadhus Shalihin. Yang sekarang yaitu menginjak kepada hadis yang nomor 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fi jama'atin taridu ala solatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan wa dzalika inna ahaduhum idza tawaddaa fa ahsana wudhu'a summa ata masjida la yuridu illa solati la yunhazuhu illa solatu lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun wa khuttu anhu biha khati'atun hatta yudkhalal masjidah wa idza dakhalal masjidah kana fi sholati ma kanatis sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'ti fihi ma lam yuhdis fihi. Muttafaqun alaihi wa hadza lafaz Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salat seseorang dengan berjamaah itu pahalanya melebihi pahala salat yang dikerjakan sendirian di rumahnya dan di pasar dengan pahala 20 derajat lebih, yakni antara 23 sampai 29 derajat. Yang demikian itu dikarenakan jika salah seorang di antara mereka telah berwudu dan menyempurnakannya wudunya, kemudian dia datang ke masjid dan tidak ada yang mengeluarkan dan membuatnya beranjak dari rumahnya kecuali untuk mengerjakan sholat, dan tidak ada tujuan lain selain sholat berjamaah, maka tidaklah ia melangkahkan kakinya satu langkah, melainkan akan ditinggikan derajatnya dan dihapuskan kesalahannya hingga dia masuk masjid. Sesudah masuk masjid, dia senantiasa dianggap berada dalam keadaan sholat selama sholat itulah yang menahan dirinya. Para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempatnya mengerjakan sholat. Mereka mendoakan, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya. Ya Allah, terimalah tobatnya, yakni selama orang itu tidak menyakiti ataupun mengganggu orang lain di dalamnya, dan selama dia tidak berhadas. Muttafaqun alaih. Lafaz tersebut milik Imam Muslim. Kandungan yang terdapat pada hadis di atas yang pertama yaitu boleh sholat sendirian di rumah atau di pasar seandainya
ia tidak dibolehkan, niscaya tidak ada tingkatan ataupun derajat pahala dalam ibadah sholat. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 20 derajat lebih, yakni antara 23 sampai 29 derajat. Keutamaan ini tidaklah hanya berhukum sunnah ataupun sifatnya anjuran, seperti anggapan orang atau sebagian orang, akan tetapi hukumnya wajib karena beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu sholat berjamaah membuahkan pahala yang besar. Kedua, terdapat kecaman dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, yaitu dalam hadis-hadis yang soleh. Yang ketiga yaitu Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang buta agar memenuhi seruan adzan dengan sholat berjamaah jika ia mendengarnya. Kemudian keikhlasan sangat diperhitungkan dalam realisasi pahala yang besar tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis di atas, summa atal masjidala yanhazuhu illa sholata. Kemudian dia datang ke masjid dan tidak ada yang membuatnya beranjak dari rumahnya kecuali untuk mengerjakan sholat. Di antara tugas para malaikat Allah adalah mendoakan orang-orang mukmin dan memohon ampun bagi mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah, yaitu Quran surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayatnya yang ke-7 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmilunal arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnil allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Yang artinya malaikat-malaikat memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Rabb-Nya dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampun untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, ya Rabb kami, rahmat dari ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab mereka yang bernyala-nyala, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang bernyala-nyala. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa, maha bijaksana dan pemelihara mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Kemudian kita dianjurkan bagi setiap muslim menunggu sholat ataupun berdiam di masjid selama sholat sampai sholat berikutnya. Dianjurkan juga bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berada dalam keadaan suci ataupun berwudu. Mudah-mudahan dari hadis tersebut
kita dapat mengambil hikmah ataupun dapat mengambil pelajaran bagaimana kita menjaga sholat berjamaah agar kita senantiasa bisa melaksanakannya, serta kita bisa menunggu untuk melaksanakan sholat berikutnya, serta kita dianjurkan menjaga wudhu kita, karena malaikat selalu mendoakan kepada kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.